Bab 37, Melancarkan Misi. Di kota lain, Tuan Louis begitu senang melihat kedua cucunya sudah kembali. Ia sengaja pulang lebih awal dari kantor karena ingin menyambut kedatangan cucunya. "Bagaimana dengan kakimu sekarang? Apa sudah tidak sakit lagi?" tanya Yuan Louis yang sedang duduk di sofa ruang keluarga bersama dengan Eliana dan Roshana. "Tidak, Kek. Sekarang kakiku sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi," jawab Eliana dengan pelan. Ia terdiam dengan tatapan kosong. Teringat kembali tentang orang yang selalu mengobati lukanya. Setiap hari, Dr. Felix harus datang ke rumah hanya untuk memeriksa kaki Eliana atas perintah David. Suaminya itu selalu menjaganya dengan sangat baik. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Aku dan David tidak akan bersama lagi. "El, apa yang kau pikirkan?" tanya Yuan Louis ketika melihat cucunya melamun. "Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Eliana segera tersadar. "Tidak, ada, Kek," potong Roshana tiba-tiba. "Ada yang mengganggu pikiran El. Bukan hanya pikiran, tapi juga mengganggu hati dan perasaannya. Ini adalah kesempatan untuk mengutarakan keinginan mereka pada Yuan Louis." Tidak, itu tidak Ben." "Diamlah," bisik Roshana sambil mencubit pinggang Eliana, menghentikan adiknya untuk terus berbicara. "Apa yang mengganggumu? Cepat katakan," tanya Yuan Louis tidak sabar. "Begini, Kek," Roshana mulai berbicara. "Di kota Paris, ada perusahaan besar yang sedang terguncang. El dan aku berencana untuk menjadi pebisnis sukses seperti kakek. Kami ingin bekerja sama dengan perusahaan mereka nantinya. Kalau perusahaan itu benar-benar bangkrut, aku dan El ingin membeli perusahaan tersebut menggunakan semua harta peninggalan Papa." "Apa?" sergah Yuan Louis, terkejut dengan keinginan Roshana. "Kalian pikir membeli sebuah perusahaan itu semudah membalikan telapak tangan?" "Tidak," Yuan Louis menjawabnya sendiri. "Membeli sebuah perusahaan tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Apalagi kalian baru mau terjun ke dunia bisnis. Yang ada, uang kalian habis karena gagal mengelola bisnis yang kalian pegang sendiri." Roshana mendengarnya. Ia tersenyum dengan malu. "Oleh karena itu, Kek, kami ingin meminta bantuanmu. Biarkan tim dari perusahaan kakek yang menangani masalah ini. Nanti, jika perusahaan itu sudah berhasil kakek beli, baru kami yang akan mengelolanya. Hehehehe." "Hah?" Yuan Louis mengangkat alisnya, menatap kedua cucunya dengan senyum samar. "Kalian sungguh licik. Tapi itu memang bagus. Menjadi seorang pebisnis memang harus punya sifat licik. Jika tidak, kalian tidak akan bertahan dalam dunia bisnis yang kejam ini," tambah Yuan Louis. "Baiklah, nanti aku akan berdiskusi dengan Yudis. Kalian harus memberikan semua informasi tentang perusahaan itu sedetail mungkin," pinta Yuan Louis, lalu ia bangkit berdiri. "Kalian pasti lelah, istirahatlah dulu. Nanti kita bicara lagi," ucapnya lagi sebelum pergi ke kamarnya untuk istirahat. "Terima kasih, Kek," Eliana mengangguk, memberi hormat pada Yuan Louis. Setelah melihat kakeknya pergi, Eliana segera mengambil ponselnya, membuka kunci pada layar dan menghubungi seseorang. "Kau menelpon siapa?" tanya Roshana penasaran. Ia mendongak, menatap Eliana yang sudah berdiri dan berjalan menjauh untuk bertelpon. "Daniel," jawabnya lalu pergi ke teras samping. "Hah, Daniel?
gumam Roshana. Tapi benar juga, Elle bisa meminta bantuan ayahnya Daniel untuk mencari semua informasi tentang perusahaan Danu. Mungkin di kantor ayahnya ada semua data perusahaan Danu. Jadi tinggal menyalin semua data dan Roshana terlalu gembira memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bergegas pergi mencari Eliana di teras samping dan ingin mendengar percakapannya dengan Daniel. Tapi ketika Roshana berjalan di teras samping, terdengar Eliana berkata pada orang yang ada di seberang telepon, "Sebaiknya kita segera urus surat perceraian. Setelah kita bercerai, kau bisa langsung menikah dengan Isabel." Roshana menghentikan langkah kakinya, terdiam sambil berpikir. Bercerai? Apa Elle sedang menelpon David? Tapi mengapa tadi dia mengatakan akan menelpon Daniel? Terserah, aku tidak peduli. Yang jelas, aku ingin kita segera bercerai. Ucap Eliana lagi pada orang yang ada di seberang telepon. Jika harus menunggu sampai kau mati, itu terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Ucap Eliana dengan tajam. Lalu ia menutup sambungan teleponnya. "El," panggil Roshana setelah melihat Eliana selesai menelpon. Roshana mendekat, berjalan ke arah Eliana dan bertanya, "Tadi kau menghubungi siapa? Aku kira kau akan menelpon Daniel untuk meminta semua informasi tentang perusahaan Danu. Tapi ternyata kau menghubungi pria kampret itu." Roshana paling tidak suka jika adiknya menghubungi David. Pria itu sudah dianggapnya sebagai musuh, sama halnya dengan Alex beserta keluarganya. Eliana menatap kakaknya sekilas, lalu menekan beberapa tombol yang ada di ponselnya. "Aku akan menghubungi Daniel sekarang." Ia menempelkan ponselnya di telinga. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seseorang dari seberang telepon. "Halo Daniel, apakah aku bisa meminta bantuanmu?" "Aku minta semua data tentang perusahaan Danu. Bisa tidak kau berikan padaku besok atau lusa? Lebih cepat lebih baik." "Hai, kau ini. Kan ada ayahmu yang bekerja di perusahaan David. Bukankah perusahaan Danu punya banyak utang pada perusahaan Demino? Curi semua datanya, nanti kirimkan padaku." Ini untuk Eliana ragu sejenak untuk mengatakan semua rencananya pada Daniel. Tapi jika tidak diceritakan pada Daniel, ia khawatir pria itu tidak akan mau membantunya. Kakek berencana membeli perusahaan Danu, jadi kakek membutuhkan semua informasi tentang perusahaan itu. Iya kakek. Oke, aku dan Rose yang menginginkan hal itu. Puas, teriak Eliana dengan kesal. "Baiklah, aku tunggu secepatnya. Terima kasih Daniel." Klik, sambungan ditutup. Tidak terasa, 2 minggu sudah berlalu. Yudis mulai menangani semua rencana Roshana. Ia sudah 2 kali pergi ke kota Paris untuk bertemu dengan petinggi perusahaan Danu. Tapi mereka hanya bisa bekerja sama dalam beberapa bisnis saja. Yudis belum bisa menjangkau perusahaan itu terlalu dalam. Sepertinya ini cukup sulit. Walau perusahaan Danu bermasalah dalam keuangan, tapi perusahaan Demino masih membantunya. Ucap Yudis pada Eliana dan Roshana di ruang kerja Yuan Louis. Bahkan, Yuan Louis juga ada di sana, mendengar semua laporan dari asisten pribadinya. Jika perusahaan Demino sudah lepas tangan, barulah kita ada celah untuk masuk. Dan kemarin aku sudah berdiskusi dengan Pak Alex. Memberitahu dia bahwa pihak kami siap kapanpun membantu dan membayar semua utang perusahaan Danu pada perusahaan Demino. Bagus, ucap Roshana cukup puas. Ia menoleh ke samping, menatap Eliana dengan tajam.
Sekarang kau harus bergerak. Bergerak apa? Eliana tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Rayu lagi David, jangan biarkan dia menikah dengan Isabel. Bukankah mereka menikah karena ada utang piutang ini? Jika mereka tidak jadi menikah, mungkin perusahaan Demino akan membatalkan kerjasama mereka. Itu artinya kita mempunyai celah untuk masuk dan menjangkau perusahaan Danu lebih dalam. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.